Perlu mungkin saya tanyakan, apalagi Bapak sedikit banyaknya banyak tahu, di luar sana celotehan di warung kopi sangat ramai ya Bung? Sangat ramai, hampir di semua warung-warung kopi. Persoalan apa itu Bung? Ini yang menarik ini. Persoalan mutasi. Mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Kamis, berjumpa lagi dengan saya Misbahuddin Nur. Biasa dipanggil Bodong di acara yang paling ditunggu-tunggu. Satu acara yang sangat didolakan di Maros TV, satu buah podcast Dialektika Warung Kopi. Berbahagia rasanya pada kesempatan berbahagia ini kita kedatangan salah satu bintang tamu kita, kawan berdiskusi kita. Nama beliau sangat hangat di Kabupaten Maros. Sejak dulu sampai pada hari ini sangat melejit nama beliau dengan gerakan-gerakan hebatnya. Dan kita sapa beliau. Selamat sore Bung. Selamat sore Bung Bodong. Bodong. Sahab, CS kita. Berjumpa pada kesempatan berbagi ini, tentu kita akan berdialektika. Kita akan membahas banyak hal Bung. Dan tentu pada kesempatan sore ini saya mungkin bisa jujur kepada masyarakat pecinta Maros TV dimanapun berada. Bapak Jubir hari ini sangat kelihatan gagah, pakai baju batik ya. Kebetulan karena hari Kamis, jam kantor di Bupati Maros, di Pemda mengharuskan memakai baju batik. Makanya kita baju batik, karena kita tidak punya baju batik ASN Pemda, makanya kita pakai baju batik seperti ini. Begitu ya. Menarik senyumnya, saya kira ini menjadi pembuka daripada perjumpaan kita. Saudara saya Heru Sahab pada kesempatan berbahagia ini datang untuk kita berdialektika. Apalagi berbahagia rasanya track record daripada beliau di masa lalu pernah menjadi bagian daripada penggerak di Statuta Mahasiswa, dan pada hari ini beliau berada pada posisi lain, lebih mengarah kepada bagaimana bisa ikut andil untuk mengatur beberapa gerak-gerak daripada 01 di Kabupaten Maros, pucuk tertinggi kepemimpinan kita Bapak Bupati Maros. Apalagi sangat dikenal Bapak Herul ini, saudara saya ini sebagai jubir keren. Jubir Bupati Maros pada saat kontestasi pilkada lalu. Betul. Ya. Jadi momentum pilkada kemarin kebetulan diamanahkan sama Pak Haidir dan Ibu Haja Suhartina Buhari di SK sebagai juru bicara hati kita keren. Juru bicara hati kita keren. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian Pak Haidir mempercayakan saya untuk mendampingi beliau di pemerintahan selaku asisten pribadinya beliau. Ya. Jadi lebih kepada juru bicaranya Bupati saja ini kita. Nah ini yang menarik ini. Ini saya kira sangat menarik, sebuah prosesi perjalanan hidup yang pada dasarnya telah melalui beberapa kondisi-kondisi daripada ruang-ruang intelektual organik itu sampai pada garis tegak lurus. Nah hari ini beliau berada pada kondisi yang memang harus menerima beberapa kritikan-kritikan dan juga ikut bijak untuk membisiki pimpinan pucuk daripada Kabupaten Maros ini, Bung ya. Tapi terlebih daripada itu Bung, ini yang perlu mungkin saya tanyakan, apalagi Bapak sedikit banyaknya banyak tahu, di luar sana celotehan di warung kopi sangat ramai ya Bung? Sangat ramai, hampir di semua warung-warung kopi. Persoalan apa itu Bung? Ini yang menarik ini. Persoalan mutasi. Hampir semua ruang-ruang warung kopi, ruang-ruang perjumpaan, sampai di pasar-pasar ini diperbincangkan Bung. Begitu hangat. Iya, saya hanya ingin mempertanyakan mutasi yang dilakukan oleh daerah hari ini, apakah ia menilik penyelamatan gerbong atau memang profesional? Jadi saya pikir kita harus sepakat dulu bahwa kalau berbicara persoalan gerbong, kita harus sepakat momentum pilkada kemarin telah usai. Pilkada lalu telah usai. Jadi saya rasa bahwa gerbong A, gerbong B, dan gerbong C itu kemudian sudah tidak ada, dan kita menjadi satu naungan di pemerintah Kabupaten Maros, yakni pemerintah daerah Kabupaten Maros. Jadi kalau ditanya bahwa itu adalah penyelamatan gerbong, saya rasa itu keliru. Sesuai dengan penyampaian Pak Bupati Maros di beberapa sambutannya beliau di beberapa mutasi, dia mengatakan bahwa ini murni sebagai bagian daripada hasil daripada uji kompetensi dari ASN yang ada di Kabupaten Maros. Betul. Begitu Bung ya. Jadi Anda menjawantahkan bahwa ini bukan lagi berbicara tentang penyelamatan gerbong Bung ya. Saya rasa seperti itu, karena kalau kemudian ini berbicara
penyelamatan gerbong, mungkin teman-teman pemirsa dialektika warung kopi bisa melihat di luar sana. Saya rasa ini agak stabil antara kalau yang dianggap gerbong kemarin adalah gerbong ini, saya rasa tidak ada perbedaan antara yang satu dan yang lainnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalaupun kemudian ada gerbong dari Pak Hedir yang merasa bahwa bagian daripada hati kita keren kemarin itu, kalau kemudian uji kompetensinya itu tidak mengeluarkan hasil yang maksimal, maka jelas Pak Hedir mengatakan bahwa itu tidak tepat untuk di posisi itu. Berarti ada garis profesional? Tetap ada garis profesional karena biar bagaimana Pak Hedir menginginkan pemerintahan yang aman, pemerintahan yang tertib, dan tentu pemerintahan yang melahirkan kualitas. Jadi bukan pemerintahan yang tidak berkualitas. Begitu ya? Iya, saya rasa seperti itu, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Hedir kemudian harus berpikir bahwa orang-orang yang kemudian mendapati jabatan, posisi eselon di Kabupaten Maros itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang cukup. Kompetensi yang cukup, ya. Berarti menurutnya saudara Hairul membahasakan bahwa ini bukan penyelamatan gerbong. Saya rasa tidak seperti itu, Bung. Gitu ya? Iya. Bahwa memang ini betul-betul profesional, ya? Itu betul-betul profesional, dan pemerintah daerah Kabupaten Maros telah melaksanakan hukum. Jadi hukum bekerja sama dengan BKN, bekerja sama dengan BKD provinsi, bahkan ada kemudian tim pansel yang kemudian melihat daripada hasil uji kompetensi. Jadi ini dilaksanakan beberapa minggu dengan beberapa orang di struktural, baik itu eselon 3, eselon 4, bahkan staf yang kemudian ingin mendapati posisi jabatan, silakan mengikuti uji kompetensi. Ada uji kompetensi. Ada uji kompetensi. Ya? Jadi semua yang mendapatkan jabatan pada prosesi mutasi kemarin itu berdasarkan hasil daripada uji kompetensi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing ASN yang mengikuti uji kompetensi. Nah, ini yang menarik, Bung, ya. Apalagi melihat memang masyarakat kita memang agak awam memahami setiap kebijakan, dan kita sepakat, Bung, ya, bahwa setiap kebijakan memang selalu ada pro dan kontranya. Selalu ada. Apapun itu, baik itu kebijakan yang betul-betul pro terhadap masyarakat, tentu ada pro dan kontra. Masih ada kontranya. Pasti masih ada pro dan kontra. Nabi Muhammad saja yang jelas-jelas utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu masih memiliki pro dan kontra di zaman mereka. Apalagi ini manusia biasa, Bung. Ya, ini menarik, Bung, ya. Saya kira saya sependapat bahwa seperti yang dikatakan oleh saudara Cesta, Hairul Sahab ini membahasakan bahwa yang perlu kita pahami dan perlu kita sepakati bahwa kontestasi pilkada telah usai. Ya, jadi kita akan sependapat bahwa tidak ada lagi gerbong A, B, dan C. Tidak ada lagi gerbong A, gerbong B, gerbong C. Kalaupun kemudian ada yang mengatakan keren, itu adalah merupakan tagline pemerintah daerah hari ini, di mana Haidir Sam dan Suharti Nabuhari menganggap bahwa keren ini adalah bagian daripada kreatif, energik, religius, dan empati nyata. Iya. Jadi ini menjadi bagian daripada upaya daripada bupati dan wakil bupati yang terpilih ini untuk menunaikan apa yang kemudian menjadi deskripsi atau gambaran daripada kepanjangan keren itu, Bung, ya. Oke, Bung, saya sangat-sangat saya kira ini menjadi bagian daripada kalimat daripada Bung Hairul yang menjadi pernyataan menurut saya, Bung, ya. Apalagi kita harus sepakat lagi bahwa Bapak Bupati Haidir Samar ini bukan hanya sekedar milik daripada pemilih Bapak Bupati. Bukan. Jadi tapi dia milik kurang lebih 350.000 masyarakat yang ada di Kabupaten Maros. Dia sudah menjadi Bupati Kabupaten Maros. Apapun warna kalian dan di gerbong apa kalian kemarin, hari ini kita sudah memiliki pemimpin daerah yakni Haidir Sam dan Suharti Nabuhari. Bapak Haidir Sam dan Ibu Suharti Nabuhari adalah milik keseluruhan masyarakat Kabupaten Maros. Nah, yang menarik ini, Bung, selalu saja di antara hari Senin sampai hari Minggu yang menarik ini ada satu hari yang dianggap di pandangan masyarakat ini adalah hari-hari yang keramat. Hari Rabu keramat. Kenapa mesti selalu mutasi itu di hari Rabu? Ada alasan tertentu atau jadi hanya sebuah kebetulan aja? Jadi kemarin kami di beberapa orang-orang terdekat dari Pak Haidir Sam cerita lepas terkait persoalan hari, saya kemudian mengatakan bahwa Kak, Kota Makassar kemarin ini mengeluarkan hari Jumat. Hari Jumat sebagai Jumat keramat. Ada juga yang mengatakan ini Jumat bersih. Tapi kan kita menganggap bahwa Jumat bersih ini kan kita tidak lagi bersih-bersih. Tidak menghabiskan ASN, tapi hanya sesuai dengan uji kompetensi. Makanya kemudian Pak Haidir tiba-tiba celoteh, kita hari Rabu saja. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa mesti hari Rabu, Pak Bupati? Ada hari Senin, ada hari Selasa. Dia mengatakan bahwa hari Rabu itu adalah hari kelahiran saya, hari kelahiran beliau, dan kebetulan juga hari Rabu pada saat itu adalah momentum
pemilihan. Pemilihan. Jadi momentum pemilihan dan dia terpilih sebagai bupati itu di hari Rabu. Oh, seperti iya, itu. iya. Jadi sehingga kenapa kemudian dia selalu mengeluarkan hari Rabu sebagai hari untuk melaksanakan prosesi pelantikan. Tapi terlepas daripada itu juga kebetulan dari Rabu itu pakai baju putih. Oh, yang menarik gitu. Baju putih. Jadi kalau ibarat warna ini kan kita berharap bahwa proses pelantikan ini adalah proses yang suci. Suci dari kesucian itu insya Allah bisa melahirkan hal-hal yang bersih. Ini yang menarik itu ya. Istiqomah masyarakat kan sangat menarik hari ini. Membahasakan tentang mutasi pasti selalu mengait-ngaitkan tentang hari Rabu dan itu dianggap keramat. Saya mengartikan bahwa Rabu sesuai dengan beberapa mutasi-mutasi hari Rabu itulah hari yang bersejarah, Bung ya. Hari bersejarah. Karena terlihat daripada sejarah Bapak Bupati Haidir Sam lahir, kemudian pemilihan dan terpilih di hari Rabu. Betul, kemudian sesuai dengan tenu daripada ASN itu hari Rabu itu hari yang memakai baju putih dan kita anggap bahwa sebuah pengharapan daripada mutasi ini berjalan dengan bersih sesuai dengan pencapaian insya Allah akan bersih juga ya. Betul, itu harapan Bupati Maros sehingga mengambil hari Rabu sebagai hari yang ditunggu-tunggu untuk melakukan proses pelantikan. Ini menarik ini. Oke, masyarakat Maros TV dimanapun berada, saya kira yang menarik hari ini kawan saya Hairul Syahab, biasa kita sapa dengan saudara Cesta, juga pada hari ini berada pada Dialektika Warung Kopi yang lokasinya juga di Warkop Ces. Ini yang menarik. Oh, itu Warkop Ces ya. Ada beberapa hal yang tentu akan saya sampaikan, tentu untuk kita semua lebih paham persoalan mutasi ini. Saya akan bertanya persoalan mekanisme mutasi mulai dari staf dengan kepala dinas, barangkali mungkin bisa sedikit disampaikan supaya saya dan masyarakat Kabupaten Maros ini bisa lebih memahami, Bung ya. Ya, silakan, Bung. Jadi harus kita pahami bersama bahwa mutasi tidak kemudian keluar begitu saja. Tidak keluar begitu saja. Ada berbagai proses yang kemudian telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros. Dimulai dari pertama terpilih. Prosesnya adalah 6 bulan setelah itu baru bisa melakukan proses mutasi untuk eselon. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang ingin mendapatkan posisi jabatan sebagai eselon, baik itu eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, itu harus melakukan uji kompetensi terlebih dahulu. Ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi. Jadi yang paling pertama melaksanakan uji kompetensi itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang ada di eselon 2, para kepala dinas dan kepala badan, dan itu langsung diuji kompetensikan di Makassar. Jadi Makassar di bawah naungan BKD Provinsi dan BKN, dan kemudian ada tim pansel yang menilai. Ada tim panitia seleksi. Jadi kemarin persis minggu lalu kalau saya tidak salah, Pak Bupati merolling beberapa eselon 2, beberapa kepala-kepala dinas kemudian merolling, itu pun berdasarkan hasil daripada uji kompetensi yang kemarin dilaksanakan oleh BKD Provinsi. Lanjut kemudian setelah beberapa minggu kemudian baru melaksanakan uji kompetensi untuk teman-teman yang ada di eselon 3. Seperti camat, sekretaris dinas, kepala bagian. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian mengambil eselon 4 untuk melaksanakan uji kompetensi, dan terakhir para staf yang kemudian melaksanakan uji kompetensi. Seperti itu. Nah ini yang perlu kita pahami, Bung. Saya kira cukup tercerahkan ini. Jadi semua yang dilantik kemarin itu telah melalui tahap, telah melalui proses, dan semuanya telah mengikuti uji kompetensi. Berarti ada standar operasional. Ada standar operasional, dan itu yang menjadi patokan dari Pak Haidir Sam sehingga mampu atau menjadi patokan dari Pak Haidir, Pak Bupati kita untuk melakukan proses pelantikan kemarin. Nah ini yang menarik, Bung. Saya kira cukup tercerahkan juga apa yang disampaikan oleh Bung Hairul Syahab, menyampaikan persoalan mutasi ini memang pada dasarnya ada prosesi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga sampai kepada sampai kepada hasil yang kita lihat sekarang, Bung, ya. Nah kemudian, Bung, kira-kira apa yang kemudian menjadi garansi daripada perollingan dari sumber daya manusia ini yang ditempatkan di tempat yang hari ini dengan perollingan tempat sebelumnya, kira-kira ada garansi jaminan kemampuan mereka, Bung? Sebenarnya kalau berbicara garansi jaminan, kita melihat Pak Haidir menempatkan seseorang itu berdasarkan daripada hasil uji potensi. Artinya apa? Besar harapan Pak Haidir dan Ibu Haja Suhartina Buhari ini menyimpan seseorang di tempat itu dengan harapan mampu menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau kemudian beberapa bulan ke depan dianggap tidak mampu bekerja dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang Pak Haidir dan Ibu Haja Suhartina Buhari inginkan, maka tidak menutup kemungkinan akan rolling kembali. Akan ada evaluasi. Jadi
tidak kemudian hari ini dilantik lantas beberapa tahun ke depan seperti itu terus, tidak. Jadi akan ada evaluasi ketika dianggap tidak mampu dan tidak sanggup untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada di dinas atau instansi terkait, maka Pak Haidir akan melakukan evaluasi. Ya, saya kira menarik ini Pak Jubir. Mungkin terakhir saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan Pak Haidir kemarin di beberapa sambutan bahwa prosesi pelantikan kemarin itu adalah murni, tidak ada jual beli jabatan. Tidak ada jual beli jabatan, dan Pak Haidir paling menekankan itu kepada kita semua di orang-orang terdekat Pak Haidir bahwa jangan pernah ada yang namanya jual beli jabatan. Negosiasi. Betul, tidak akan ada negosiasi untuk jabatan. Saya kira ini sangat tercerahkan Pak Jubir. Yang menarik dari apa yang Anda sampaikan adalah ini senada dengan apa yang kemudian menjadi sumpah dari seorang ASN, Bu. Oh iya, betul. Bahwa siap ditempatkan di mana saja. Nah, yang menjadi tantangan daripada kalimat itu adalah ketika penempatan itu berada di mana saja, maka yang kemudian menjadi nilai daripada itu adalah kualitas daripada sumber daya itu sendiri. Kualitas daripada sumber daya itu. Saya pernah memasang status, Bung. Jadi ada beberapa orang yang kemudian memiliki kualitas yang saya anggap cukup baik, tapi ditempatkan di tempat terpencil. Karena Pak Haidir berharap bahwa dengan kualitas dia itu kemudian mampu meningkatkan kualitas hidup orang banyak di daerah terpencil tersebut. Ya, jadi saya rasa ini semua adalah sesuatu yang baik menurut saya, sesuatu yang baik untuk pemerintah Kabupaten Maros, karena kita berharap bahwa dari desa yang kemudian membangun kota. Iya. Jadi dengan harapan-harapan itu sehingga saya rasa penempatan Pak Haidir hari ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalaupun kemudian hari ada hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan, maka tentu akan ada proses evaluasi yang dilakukan oleh Pak Haidir. Saya kira sangat menarik, Bu, kalimat bijak yang kemudian diutarakan oleh Bapak Jubir Hairul Shahab, mengetok paradigma kita untuk dewasa berpikir, Bung, ya. Iya, bahwa memang untuk sampai kepada memandang kebijakan yang kemudian dilahirkan persoalan mutasi ini adalah memang tidak semena-mena untuk melakukan mutasi, ada prosedur. Ada prosedur. Iya, ada prosedur. Kemudian ada uji kompetensi dalam prosedur itu yang kemudian menekankan bahwa betul ada kualitas daripada perundingan itu. Betul, iya. Dan Anda menekankan bahwa tidak ada penyelamatan gerbong, ya? Tidak ada penyelamatan gerbong. Betul-betul profesional. Kalau ada penyelamatan gerbong, maka tidak akan ada yang kecewa hari ini, Bung. Betul, Bung. Silakan dulu, ini yang menarik. Baik, pemirsa podcast Dialektika Warung Kopi dimanapun berada, sangat menarik rasanya. Dialektika kita pada sore hari ini berbahagia, jubir kita sangat energik, ya, Bapak CS kita ini. Dan yang tentu, Bung, ini juga barangkali mungkin perlu saya sampaikan, beberapa mulut juga yang berbicara di luar sana cukup sering juga melintas di telinga saya, Bro. Persoalan kenapa sih seorang pemain sepak bola atau pemain sepak bola ini, bukan mengucilkan, ya, cuman hanya ingin menyesuaikan. Ini pandangan orang, Ibu. Oh, pandangan orang. Ya, cocok tidak untuk menjadi direktur Perusda? Bagaimana pandangan Anda? Perusda PT Bumi Sejahtera yang baru-baru saja dilantik sama Pak Haidir. Jadi ini juga yang perlu kita luruskan bersama sebenarnya, bahwa orang menganggap bahwa pemain sepak bola itu adalah pekerjaan. Walaupun pada dasarnya beberapa orang juga telah menganggap bahwa sepak bola adalah pekerjaan. Namun untuk hari ini di Kabupaten Maros, mungkin yang dimaksud adalah Haji Hermanto. Pak Haji Hermanto itu dulu pekerjaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Maros. Ex-anggota DPRD Kabupaten Maros di 2014-2019 kemarin. Hanya saja kebetulan beliau cinta sepak bola. Mantan atlet sepak bola. Dia lebih kepada hobi. Jadi ini bukan pekerjaan, hobinya beliau kebetulan sepak bola, dan saya rasa Pak Haidir Sam sudah tepat, karena selain daripada pekerjaan beliau kemarin sebagai ex anggota dewan, beliau juga berbasic keilmuan sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, sehingga setelah berpikir Pak Haidir kemudian memutuskan untuk mengangkat Haji Herman sebagai ketua atau direktur Perusda. Nah, saya kira cukup tercerahkan ini, Bung, ya. Saya rasa seperti itu, karena sepak bola bukan pekerjaan menurut Haji Herman, melainkan adalah hobi. Apalagi untuk menentukan Haji Herman ini untuk menjadi seorang direktur yang memimpin suatu Perusda besar di Kabupaten Maros ini, ya tentu ada kualifikasi juga. Ada beberapa pandangan-pandangan kacamata pandang kepada
pemilik kebijakan ini bahwa memang beliau layak untuk berada di posisi itu. Apalagi basically beliau juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apalagi secara basic ilmuwan beliau sarjana ekonomi. Mungkin Pak Haidir pada saat di DPRD kemarin bersama dengan Ibu Haja Suharti Nabohari di 2014-2019 itu mungkin melihat kelebihan atau kualitas daripada Haji Hermanto sehingga mempercayakan Haji Hermanto untuk mengisi jabatan atau posisi direktur di Perusda PT Bumi Perseroda. Perseroda PT Bumi Sejahtera. Nah ini menarik ini. Saya kira ini hanya sekedar sebuah pertanyaan. Apalagi saya rasa Bung Herman ini didukung dengan beberapa orang seperti Kak Sul di situ yang pernah menjadi mantan pengurus di Perusda, Perseroda, ada Pak Lukman misalnya sebagai teknisi praktisi lapangan, sehingga kolaps itu yang kemudian diharap mampu membawa sesuatu yang baik untuk pemerintah Kabupaten Maros. Di Perusda ini? Di Perusda itu. Berarti menarik ini Bu, berarti ada kolaborasi di antara struktur daripada perusahaan daerah ini yang kemudian harapannya adalah bagaimana akselerasi gerak daripada orang-orang yang berada di struktur itu mampu mengembangkan tujuan daripada Perusda itu Bung betul. Oke Bung, saya kira ini hanya sekedar penyampaian yang mesti saya sampaikan untuk meluruskan stigma daripada masyarakat kita Kabupaten Maros untuk melihat bahwa betul-betul penempatan daripada struktur dari Perusda ini memang punya kualitas untuk sampai kepada pencapaian tujuan dari perusahaan daerah ini. Betul sekali. Oke, menarik Bung, kita stop dulu untuk season pertama Bung ya. Silahkan dinikmati, dikecup kopinya Bung. Kita akan berjumpa lagi di season kedua. Baik masyarakat Kabupaten Maros dimanapun berada, pecinta dialektika warung kopi, jangan kemana-mana, tetap stay di Maros TV, di podcast kesayangan kita. Sebentar kita akan berdialog lebih asik lagi bersama Bung Ciesta, Hairul Sahab, dan jangan kemana-mana. Baik pemirsa Maros TV dimanapun berada, kita masih di Dialektika Warung Kopi, sebuah dialek yang menghadirkan narasumber yang cukup energik ini, Bung Hairul Sahab, jubir Bupati kita, Bupati Haidir Sahab, yang tadi di season pertama Bung kita sudah membahas banyak hal Bung ya. Cuman yang menarik, dan saya mungkin masih cukup ragu ini Bung, persoalan politik transaksional yang Anda sampaikan tadi. Politik transaksional. Iya, saya hanya menganggap kok bisa ya Kadis ataukah yang kemudian menjabat di camat barangkali Bung, ataukah mungkin kabit, kok bisa ditempatkan itu, dan apakah betul tidak memakai uang? Jadi bagaimana pandangan Bung? Sebenarnya bukan pandangan Bung. Jadi itu sesuatu yang kami haramkan di lingkaran Pak Haidir Sahab dan Ibu Haja Suharti Nabohari. Bahkan di beberapa kali beliau memberikan sambutan di momentum pelantikan pejabat eselon, dia selalu mengatakan bahwa ini murni tidak ada transaksi jual beli bagi ASN untuk mendapatkan posisi strategis. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan Pak Haidir Sahab mengatakan dalam sambutannya, ketika ada kemudian ASN yang kedapatan melakukan transaksi, maka dia tidak segan-segan untuk melakukan demosi. Akan melakukan demosi. Akan melakukan demosi. Itu yang kedua. Dan bagi non ASN seperti saya misalnya, seperti Bung Bodong ini misalnya, atau beberapa orang yang kemudian merasa dekat dengan Pak Haidir, yang meminta atau ketahuan oleh Pak Haidir melakukan transaksi, maka beliau tidak segan-segan untuk kemudian menghilangkan oknum tersebut daripada bagian daripada Haidir Sahab. Itu Bung ya. Itu dia. Bahkan saya juga kalau bisa melalui Dialektika Warung Kopi ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, kalaupun kemudian ada kedapatan hal-hal yang seperti itu, tolong sampaikan kepada kami bukti dan saksinya, maka kami tidak segan-segan kemudian melakukan sesuatu yang dianggap Pak Haidir kemarin dilakukan pada saat penyampaian sambutannya di momentum pelantikan. Berarti akan melakukan demosi ketika dia akan melakukan demosi sesuai dengan sambutan beliau. Transaksional itu betul, Bung ya. Betul. Jadi betul-betul murni Bung ya. Betul-betul murni Bung, ini tanpa transaksi politik.
Nah ini kita hanya ingin menyampaikan di masyarakat Maros TV dan keseluruhan masyarakat Kabupaten Maros, ini kita trauma Bung ya. Beberapa kepala-kepala daerah yang kita lihat di TV-TV nasional yang pernah melakukan transaksi politik praktis seperti itu Bu ya. Ada transaksi, nominal yang kemudian berbicara persoalan jabatan. Nah sesuai dengan pandangan Anda tadi, bukan pandangan Bung ya, sebuah penyampaian kenyataan. Bukan pandangan yang menyampaikan bahwa betul-betul Bapak Bupati di upacara menyampaikan bahwa betul-betul akan melakukan tindakan yang betul-betul tegas kepada siapapun yang melakukan hal demikian Bung ya. Betul, itu sudah disampaikan di momentum kemarin dan saya rasa sampai hari ini pun tidak ada momentum itu yang terjadi dan sekali lagi saya sampaikan ketika itu terjadi tolong sampaikan kepada kami dan kami tentu Pak Hedir dan kami semua akan melakukan upaya yang sangat tegas atau sanksi yang sangat tegas baik itu ASN maupun non ASN. Melakukan penindakan Bung ya. Betul. Dan ancamannya ada yang tadi itu Bung ya. Kalau ASN misalnya demosi ya. Kalau non ASN mungkin tidak dilibatkan lagi dalam lingkaran Pak Hedir Syam. Bung ya. Betul, seperti itu kira-kira. Yang lebih ekstrim lagi ya tingkat pelaporan Bung ya ketika kita bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya. Apalagi kita kan baru ini melihat beberapa oknum bupati di luar sana. Ada tertangkap suami istri lagi kan. Dan kita tidak inginkan pemerintah dari Kabupaten Maros kemudian persis seperti itu. Karena saya merasa bahwa Hedir Syam dan Suharti Nabohari sudah melakukan sesuatu yang tepat dengan mengargumenkan itu di momentum pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kemarin. Dan saya rasa tegas dan tidak main-main. Menarik Bung, ini kan kita bertanya hal demikian hanya persoalan trauma ya. Ada beberapa oknum yang melakukan hal demikian dan beritanya sampai nasional Bung ya. Nasional. Oh ya menarik Bung, ini Bung Hairul Syahab biasa dipanggil Cesta ini sebelum sampai kepada posisi berada di lingkaran kekuasaan hari ini yang kemudian ikut andil bertarung meraih kemenangan ini Bung. Bapak pernah menjadi seorang mahasiswa, bahkan pernah menjadi pucuk struktur tertinggi di salah satu organisasi daerah yang besar di Kabupaten Maros dan juga sering melakukan demonstrasi hebat di Kabupaten Maros. Kok bisa Bung berada dalam lingkaran kekuasaan begini Bung? Memilih menjadi seorang jubir kemudian ikut bertarung dan berada pada ranah kekuasaan Bung? Paradigma ini yang kemudian harus terluruskan Bung. Jadi banyak yang beranggapan bahwa ketika kemarin menjadi seorang aktivis lalu kemudian hari ini berada pada lingkaran kekuasaan, saya rasa itu tidak menjadi persoalan karena semua ruang untuk mengkritisi seseorang itu bisa di luar maupun di dalam. Ketika kemarin saya menjadi seorang aktivis, saya mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Maros dari luar, maka hari ini saya mencoba masuk ke dalam kekuasaan untuk melakukan kritikan di dalam misalnya. Jadi sekalipun berada dalam lingkaran tetap melakukan kritikan juga Bung? Tetap Bung, karena kita tidak menginginkan Pak Hedir dan Ibu Haja Suharti Nabohari ini kemudian jatuh di kesalahan-kesalahan yang kemudian tidak kita anggap sesuatu yang meresahkan misalnya Bung. Jadi kita yang kemudian berada pada lingkarannya Pak Hedir itu sebagai orang terdekatnya beliau semaksimal mungkin memberikan teguran kepada Pak Hedir ketika itu kemudian dianggap keliru. Jadi kritikan saya kemudian dari dalam untuk lebih memberikan saran, masukan, terus pandangan kepada Pak Hedir ketika ingin mengambil kebijakan. Mungkin seperti itu, Bung. Bung, terus perasaan Anda, Bung, ketika ada seorang kelompok demonstran yang melakukan demonstrasi di luar dari kantor Bupati, terus Anda kan berada dalam ruang kekuasaan ini, Bung. Bagaimana perasaan Anda, Bung? Jadi saya pernah berada pada di titik seperti itu, di posisi teman-teman aktivis hari ini melakukan perjuangan atau melakukan kritikan, melakukan aksi demonstrasi di luar. Namun sampai hari ini pun saya tidak melarang teman-teman melakukan aksi. Tetap melakukan sesuai dengan jalur koridor yang benar, misalnya no anarkis, sesuai dengan tupoksi undang-undang misalnya, tentunya karena kita berharap bahwa adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa kita itu terus melakukan aktualisasi. Itu proses dari bagian mereka. Dan saya pun pernah ada pada bagian mereka. Berarti Bapak mendukung demonstrasi, Bung, ya? Tetap mendukung ya? Selama itu adalah untuk kepentingan yang baik, selama itu untuk mengkritiki sesuatu yang agak keliru, maka saya rasa sah-sah saja, Bung. Apalagi itu diatur dalam undang-undang, bagian daripada demonstrasi itu diatur dalam undang-undang dan tidak menjadi bagian daripada terorisme misalnya. Dan saya rasa itu adalah menjadi bagian daripada proses teman-teman mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri. Karena saya pun hari ini menjadi jubir bupati, itu pun karena proses itu. Pernah melewati proses itu. Terlepas daripada itu, Pak Hedir Syam, yang tadi kita katakan pucuk pimpinan organisasi kedaerahan di Kabupaten Maros, beliau pun pernah menduduki jabatan itu dan pernah melakukan momentum aksi demonstrasi. Jadi beliau mantan aktivis juga
beliau pernah melakukan itu dan saya rasa beliau tidak pernah terganggu dengan hal-hal yang sifatnya demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi Bung, Anda bisa menggaransi tidak seorang Bapak Bupati hadir SAM saat didemonstrasi oleh kelompok-kelompok demonstran, beliau tidak akan marah, Bung ya? Sejauh ini, selama kurang lebih 6 bulan saya bersama dengan Pak Hedir, ada beberapa aksi demonstrasi yang kemudian dilakukan teman-teman HPPMI misalnya, teman-teman HMI, teman-teman Pemuda Pancasila, dan beberapa OKP-OKP lainnya, dan sampai hari ini pun mereka, Pak Bupati tidak pernah marah, Pak Bupati juga tidak pernah, memerintah kepada bawahan misalnya Satpol PP atau apapun itu untuk kemudian menindaki demonstrasi. Malah Pak Hedir selalu memberikan ruang, bahkan pernah sesekali kalau saya tidak salah Pak Hedir memberikan ruang untuk berdialog bersama dengan Pak Hedir, bahkan untuk menerima audiens mereka misalnya, karena lebih elegan rasanya ketika selesai momentum demonstrasi, beberapa hari kemudian teman-teman mau ketemu dengan Pak Hedir untuk melakukan audiens, itu saya rasa Pak Hedir tidak pernah menolak siapapun yang ingin melakukan audiens dengan siapapun itu. Nah, ini menarik Bu ya, seseorang yang pernah melakukan prosesi demonstrasi yang kemudian melewati beberapa proses-proses berkehidupan, ini menjadi pucuk tertinggi di Kabupaten Maros, menjadi Bupati Maros. Menjadi Bupati Maros. Nah, seorang yang pernah menjadi mimbar lapangan, seorang yang pernah menjadi pucuk tertinggi di organisasi daerah salah satu terbesar di Maros, hari ini menjadi seorang yang dianggap salah satu orang yang paling dekat dengan Bupati Maros, Hairul Sahab namanya Bung ya. Oke Bung, Hairul Sahab, menjadi seorang jubir keren, jubir Bupati Maros, tentu menarik ya, apalagi kita hari ini Bapak dikenalnya jubir sekalipun memang dianggap sebagai asisten pribadi daripada Bupati Maros, mengurusi beberapa random acara beliau, random pemerintahan yang harus dilakoni beliau selaku Bupati Maros. Bagaimana Bung perasaan menghadapi banyak orang dengan beberapa permintaan kelompok, beberapa permintaan di bawah akar sana Bung? Sebenarnya kalau berbicara masalah perasaan, apapun pekerjaannya, dimanapun itu, dan sama siapapun itu, pasti ada suka dan duka. Ada suka dan duka. Namun tentu pada prosesnya kita harus menerima semua itu, karena tidak ada pekerjaan yang betul-betul full bahagia. Namun ketika kita menghargai pekerjaan itu dan kita menikmati proses daripada pekerjaan itu, saya rasa yang tadinya duka menjadi suka, Bung. Yang tadinya duka menjadi suka. Iya, jadi kita lebih menghargai saja pekerjaan ini. Kita menikmati proses ini sebagai bagian daripada dinamika kehidupan kita. Maka saya rasa segala sesuatu yang kurang baik pasti akan menjadi baik, dan tentu itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya sendiri untuk melakukan yang terbaik ke depan. Ini menarik, saya kira Hairul Sahab hanya sekedar juru bicara dari Bapak Bupati Kabupaten Maros, ternyata lebih daripada itu. Barangkali Bapak juga menjadi guru spiritual bagi beliau. Tidak, setuju Bu ya? Oke Bu Hairul Sahab, yang menarik hari ini mungkin boleh kita bersepakat untuk jujur di pertanyaan yang akan saya lemparkan Bung ya? Boleh? Boleh. Bung, sebagai orang yang terdekat di Bapak Bupati Kabupaten Maros, sebagai jubir Bapak Bupati kita, apakah Anda beranggapan bahwa selama kepemimpinan Bupati setelah pelantikan, apakah Anda menganggap bahwa cukup progresif ini cara memimpin Bapak Bupati Hairul Sahab ini? Iya. Atau tidak? Jadi saya harus jujur bahwa Pak Bupati ini agak progresif sedikit. Sedikit? Agak progresif. Karena kan baru 6 bulan. Jadi masih sedikit, jadi beliau agak progresif. Seperti apa itu? Hal-hal yang kemudian dilakukan Bupati sehingga Anda mengatakan bahwa cukup progresif. Iya, bagaimana koordinasinya beliau dengan beberapa OPD, bagaimana koordinasinya beliau dengan beberapa pihak-pihak ketiga misalnya, ketiga dalam hal ini misalnya perusahaan-perusahaan swasta, terus bagaimana beliau berkolaborasi dengan beberapa Forkopimda, seperti kita lihat sendiri bagaimana harmonisnya Forkopimda kita di Kabupaten Maros di setiap momentum selalu hadir bersama. Itu kan saya rasa sesuatu yang baik untuk diawali sebuah sebuah periode kepengurusan atau periode dari Pak Bupati ini. Maka itu sebagai momentum atau langkah awal Pak Hedir, apalagi di masa pandemi ini, seperti yang kita ketahui segala sesuatunya menjadi semakin terbatas. Namun progresif daripada Pak Hedir Sam saya lihat semakin lancar, dan semakin menunjukkan sesuatu peningkatan. Anda merasa bahwa ada peningkatan? Ada peningkatan daripada bagaimana beliau berkoordinasi dengan OPD, bagaimana beliau kemudian hadir menjadi narasumber, bagaimana kemudian beliau memikirkan bersama, rapat bersama dengan para OPD, terus hadir pada momentum-momentum paripurna dengan DPRD, berkolaborasi dengan pihak eksekutif, legislatif. Saya rasa itu momentum yang sangat luar biasa dan cukup progresif
untuk seorang Hairil Shahab di 6 bulan pertama. Iya. Oke, Bung Hairil Shahab, segera demikian Bung, di season kedua kita akan berjumpa di season ketiga. Dan untuk masyarakat Maros TV yang mencintai program podcast andalan kita Dialektika Warung Kopi, tentu akan berjumpa dengan beliau Hairil Shahab di season ketiga, dan jangan kemana-mana. Kita masuk di season ketiga, masih bersama dengan saudara saya Bung C. Esta Hairil Shahab, sebagai orang yang kita kenal adalah salah satu orang yang terdekat dengan Bapak Bupati Kabupaten Maros. Yang biasa kita kenal lagi, beliau adalah Jubir keren ya. Keren. Bung, ini kita lihat dan barangkali mungkin publik memahami dan sama-sama mengetahui bahwa Bapak Bupati Hairil Shahab sebelum menjadi bupati sangat-sangat super aktif ya Bung. Ya. Bahkan sebelum Bung. Bahkan sebelum juga seperti itu. Iya. Jadi memang karakter beliau memang sangat super aktif Bung ya. Kemudian kita saksikan pada saat kampanye sangat masif melakukan kunjungan-kunjungan, dari mulai kunjungan yang dianggap sebagai kunjungan yang sangat penting sampai kepada kunjungan-kunjungan akar. Dan ini yang menarik Bung. Apa yang kemudian menjadi perbedaan, atau kamu tetap sama saja? Bapak Bupati hari ini saat menjadi Bapak Bupati Kabupaten Maros, apakah masih berada pada kondisi aktif seperti demikian, dan apakah tidak mengganggu hal-hal yang urgenitas yang mesti dilakukan oleh Bapak Bupati Kabupaten Maros? Betul, jadi saya mengikuti beliau itu di tahun 2019 akhir. Sama sakit Bu ya? Sampai kemudian terpilihnya beliau sampai hari ini. Momentum beliau masih belum berpaket dengan Ibu Haja Sawartina Bohari. Saya mengikuti rutinitas beliau, bahkan setelah berpasangan dengan Ibu Haja Sawartina Bohari di momentum kampanye kemarin itu paling rendah minimal 10 sampai 15 titik beliau bisa hadiri kegiatan dalam sehari. Namun alhamdulillah ketika beliau menjadi bupati hari ini itu sama sekali tidak berubah. Sama seperti hari ini, misalnya di hari Kamis, bagaimana beliau bangun pagi jam 7:30 memantau sidang tera di Pasar Tramo, lalu kemudian ke Makassar menghadiri rapat koordinasi, lalu kemudian menyambut wakil menteri di Sudiang, lalu kemudian di Nisombalia, Pamsimas, lalu kemudian ke Maros lagi di daerah Pantai Kuri untuk menghadiri vaksin di sana, lalu kemudian ke Pantontongan lagi misalnya, kemudian pulang ke Rujak masih menerima tamu, dan begitu terus hampir tiap hari aktivitas beliau seperti itu. Persis pada saat momentum beliau kampanye 10 sampai 15 titik. Baik itu acara pengantin misalnya, terus acara akikah, acara-acara syukuran, bahkan acara duka sekalipun. Hanya saja yang membedakan sebenarnya ada sedikit perbedaan ketika menghadiri momentum acara pernikahan. Terkadang acara pernikahan di siang hari beliau bisa hadiri, karena pada waktu beliau menjabat sebagai calon kepala daerah, beliau kan sudah tidak berstatus sebagai wakil ketua DPRD waktu itu. Beliau berstatus sebagai seorang pengangguran yang saya anggap sebagai calon bupati. Namun ketika beliau menjadi bupati, pada momentum jam kantor yang terkadang mengharuskan beliau tidak bisa hadir pada acara pernikahan di siang hari misalnya. Satu. Tapi tetap hadir juga ya? Dia usahakan ketika malam bisa, dia tetap hadir. Dia tetap hadir, dia tetap sempatkan waktunya untuk kemudian hadir. Tapi yang saya salut sama beliau adalah ketika ada kedukaan. Ketika ada kedukaan, baik itu di daerah manapun di Kabupaten Maros, dia menyempatkan sedikit pun waktunya, baik itu 5 sampai 10 menit untuk kemudian hadir di situ, menyampaikan kedukaannya, lalu kemudian bergeser ke tempat yang selanjutnya. Beliau mempertaskan ketika ada hal-hal yang itu yang saya sampai hari ini salut dengan beliau. Saya saja yang terpaut 15 tahun, kurang lebih 15 tahun dengan Pak Hairil Shahab ini, Pak Bupati Maros, itu terkadang kewalahan untuk mengikuti mobilitasnya beliau. Jadi sungguh sangat luar biasa mobilitasnya beliau. Bahkan ajudan saja yang hari ini ada 3 polisi, 3 dari pihak kepolisian dan 1 dari TNI, terkadang shift untuk mendampingi beliau untuk melakukan segala aktivitas beliau dalam sehari. Saking padatnya agenda beliau, tos dari pagi sampai sore, kemudian beliau melakukan aktivitas, malam di Rujak pun masih menerima tamu.
Masih menerima tamu sampai jam 12 jam 1 malam baru kemudian beliau istirahat, subuh bangun lagi, lalu kembali lagi beraktivitas. Berapa jam istirahat Pak Bupati, Bung? Saya kurang tahu persis berapa jam beliau beristirahat, namun kalau saya melihat dari keseharian beliau, terkadang jam 1 jam 2 malam beliau masih aktif untuk membalas WhatsApp misalnya. Terus subuh jam 5 beliau juga sudah bangun untuk membalas WhatsApp kembali, salat subuh, terus mungkin sempat istirahat sampai jam 7 lalu kemudian bangun, setelah itu kembali beraktivitas. Satu yang menjadi kelebihan beliau ketika menjalani aktivitas beliau, ketika ada kunjungan-kunjungan ke tempat lain, beliau menyempatkan diri untuk kemudian istirahat di dalam mobil. Itu yang menjadi kelebihan beliau, saya rasa, Bung. Satu lagi, Bung, sebelum kita menutup perjumpaan kita, Bung, ya. Sebagai seseorang yang dianggap sangat dekat dengan Bupati Maros, Bung, Anda harus... Tunggu dulu, saya perbaiki dulu Guto. Jangan sampai ini agak, apalagi momentum terakhir, Pak. Sebagai seorang yang dianggap sangat dekat dengan Bupati Maros, Bung, apa yang menjadi kritikan yang mungkin harus Anda sampaikan kepada Bupati Maros untuk menjalankan sebuah prosesi pucuk pimpinan untuk jauh lebih baik, Bung? Anda harus berani mengkritik. Apa kritikan Anda? Begitu ya. Jadi saya rasa memang betul entah ini kritikan atau kelemahan atau menjadi kelebihan dari Pak Haidir, tapi saya melihat bahwa Bupati Maros kita hari ini itu tidak sesakral bupati-bupati yang sebelumnya. Tidak sesakral, maksud Anda? Maksud saya, bupati hari ini itu terlalu gampang ditemui dengan masyarakat kita. Terlalu gampang untuk mengajak foto, terlalu gampang untuk melakukan ketemu-ketemu dengan Pak Bupati, bahkan rujak terbuka, lebar dan luas untuk masyarakat di Kabupaten Maros. Makanya saya bilang bupati tidak sesakral kemarin. Dulu, zaman-zamannya kita masih menjadi mahasiswa, untuk bertemu dengan Bupati Maros sangat susah, Bung. Sangat susah. Beda dengan sekarang, saya betul-betul ada di dalam melihat bagaimana beliau menerima siapa saja, kapanpun, dimanapun, dan sangat hangat dan sangat akrab. Tapi saya tidak tahu apakah ini bisa dikategorikan kelemahan atau kelebihan misalnya. Tapi saya menganggap bahwa itu yang kemudian saya anggap agak kurang, menurut saya, menurut saya agak kurang di mata saya kesakralan daripada nama bupati. Karena kita hidup di Kabupaten Maros ini kan, lihat bagaimana bupati-bupati sebelumnya misalnya kan, bagaimana ketika mau ketemu dengan Pak Bupati. Hari ini ketika mau ketemu dengan Pak Bupati itu cukup melakukan surat audiens misalnya, bisa ketemu dengan Pak Bupati. Kapanpun hadir di masyarakat, ada acara-acara, bahkan acara-acara misalnya di desa misalnya beliau hadir, acara-acara UKP misalnya beliau hadir, ya kan? Jadi menurut Anda baiknya Bupati seperti apa, Bung? Harusnya, kalau menurut saya ini, Bung, ya, yang tadi kan saya tidak tahu apakah itu kelemahan atau kelebihan, tapi menurut saya harusnya Pak Bupati itu berada di tengah-tengah. Posisi tengah-tengah. Posisi tengah-tengah, Bung. Jadi tidak terlalu gampangan misalnya, dan tidak terlalu susahan. Tidak terlalu gampangan, maksud saya tidak terlalu gampang untuk kemudian dan tidak terlalu susah juga untuk ditemui. Jadi dia berada pada posisi tengah-tengah, Bung. Dia berada posisi tengah-tengah. Tapi saya tidak mau mengatakan, dan saya tidak mau terjebak bahwa Bupati ini gampang atau susahan. Tidak. Saya hanya berharap bahwa Bupati ini berada pada posisi tengah-tengah. Sewajarnya saja lah. Saya menyimpulkan, Bung, ya. Saya menyimpulkan bahwa sosok Bupati kita yang kita miliki sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa memang beliau sangat sederhana orangnya. Sangat sederhana, Bung. Saya harus akui manis, Bung, ya. Saya harus akui itu. Bahkan kami orang-orang yang kemudian ajudannya beliau, sesprinya beliau, tidak pernah sekat terhadap kami antara atasan dan bawahan misalnya. Karena kami selalu dianggap sebagai keluarga. Baik itu istrinya beliau, anak-anaknya beliau. Bukan sebagai orang lain. Bukan sebagai orang lain. Kami tidak pernah dianggap sebagai orang lain. Makanya kenapa kami selalu ikhlas untuk kemudian menjalankan tugas ini? Karena kami selalu merasa dihargai dan selalu merasa menganggap bahwa Pak Haidir ini menganggap kami adalah sebagai keluarganya beliau. Sekali lagi, Bung, saya menyimpulkan bahwa Bapak Bupati kita, Bapak Haidir Syam, memang sosoknya sederhana, Bung, ya. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Melihat bahwa sampai tengah malam pun beliau masih menerima tamu, Bung. Berarti Bapak Bupati ini orangnya tidak enakan, Bu, ya, untuk menolak segala hal yang mungkin menjadi permintaan. Kayaknya seperti itu. Seperti itu. Makanya saya tidak tahu apakah itu kelemahan atau kelebihan, tapi kayaknya seperti itu sih. Berarti harusnya Bupati berada di tengah-tengah, Bu, ya, supaya tidak gampangan dan juga tidak susah. Saya hanya menitip, Bu, bahwa siapapun yang mau bertemu dengan beliau memang betul-betul di waktu-waktu tertentu harusnya berada pada posisi istirahat beliau. Itu dia. Ya, harus menyesuaikan, Bung, ya. Menyesuaikan waktu. Supaya kecuali memang hal-hal yang betul-betul urgenitas, Bung, ya. Kita juga harus paham sebagai masyarakat di Kabupaten Maros bahwa beliau memiliki mobilitas yang sangat luar biasa.
tentu ketika kita sayang dengan bupatinya kita sayang dengan pimpinan daerah kita, maka kita harus juga berpikir bahwa ini momentum-momentum dengan keluarga misalnya, ini momentum beliau harus istirahat misalnya, momentum beliau harus makan misalnya kan, itu yang harus kita pikirkan. Jadi berikan juga bupati, ya walaupun misalnya secara jabatan bupati adalah milik masyarakat, namun bupati ini adalah manusia. Ya, seperti itu. Saya menyimpulkan beliau bukan aktif tapi super aktif, bukan super aktif tapi super aktif. Oke, terakhir Bung, kita berada di ujung dari acara kita Bung, sangat bersedih juga. Saya merasa berbahagia dari awal sampai hari ini Bung, karena sampai akhir ini Bung, karena melihat Bung Hairul Sahab ini energi orangnya ya. Humoris juga. Yang utama adalah cerdas. CS kita nih cerdas ya. Terakhir Bung, menjadi pesan untuk Kabupaten Maros langsung dari Bung Hairul Sahab. Kalau pesan saya sebenarnya di bawah kepemimpinan Pak Haidir Sam dan Ibu Haja Suhartina Bahari ini sesuai dengan visi beliau menjadikan Maros menjadi kota yang sejahtera, religius dan berdaya saing. Tentu kita berharap semua itu bisa terrealisasi, semua itu bisa terlaksana dengan baik ketika ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah misalnya, atau dengan eksekutif misalnya, atau dengan legislatif maksud saya, dan dukungan dan support daripada masyarakat Kabupaten Maros. Itu yang kemudian kita harapkan, dan tentu kita menginginkan bahwa daerah Kabupaten Maros ini tentu menjadi kabupaten yang baik, menjadi kabupaten yang keren, dipenuhi dengan orang-orang yang energik, dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki ide-ide dan wawasan-wawasan yang berkualitas. Dan saya sangat membanggakan bagaimana Kabupaten Maros itu kemudian bisa dilirik lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan ini. Bahkan kalau perlu di Indonesia misalnya kan, seperti itu. Itu harapan saya. Dan tentu kita mendoakan bersama bagaimana dengan mobilitas yang sangat tinggi dari Pak Haidir dan Ibu Haja Suhartina Bahari ini, baiknya kita mendoakan supaya beliau tetap sehat, beliau selalu diberikan kelancaran rezeki, karena tentu memikirkan masyarakat Kabupaten Maros itu beda dengan memikirkan diri sendiri. Jadi satu pertanyaan lagi nih Bung, nih saya kira menjadi pertanyaan terakhir Bung ya. Saya sudah katakan satu pertanyaan lagi Bung. Betul. Ya, ke depan mau jadi apa Bung? Apakah mau tetap jadi seseorang yang akan mendampingi Bapak Bupati Maros dalam pertarungan berikutnya, ketika ada pertarungan berikutnya, ataukah mau jadi akan hengkang daripada dunia perpolitikan seperti ini, atau barangkali akan bersungguh-sungguh untuk menjadi bagian daripada politik Bung? Barangkali mungkin Bapak Hairul Sahab ini akan bertarung ke depan, bagaimana Bung? Apa iya atau tidak? Sebenarnya kalau ditanya agenda politik selanjutnya, saya di tahun 2019 kemarin kebetulan mengikuti agenda politik Pilcaleg waktu itu, namun belum rezeki untuk duduk. Namun ketika diberi umur yang panjang, diberi rezeki misalnya, dan momentum politik kemudian hadir, dan saya dalam kondisi siap, maka kenapa tidak untuk kita masih bertarung. Namun sampai sejauh ini kita terus mengalir saja, mengikuti ritme yang ada. Namun tentu saya sudah mengambil sikap untuk berpolitik, maka sesuatu konsekuensinya tentu harus kita terima. Saya menyimpulkan Bu bahwa nanti Bung CS ini akan siap dan akan bertarung. 2022 akan menjadi penentu. 2022 akan menjadi penentu. Karena 2022 mulai masuk tahapan proses. Kalau kemudian nama saya muncul, berarti saya siap dan siap untuk bertarung. Tapi kalau nama saya tidak muncul, berarti saya tidak siap untuk bertarung. Gitu ya. 2022 ini akan menjadi penentu, Bung. Saya kira masyarakat Kabupaten Maros tidak siap lagi di tahun 2002 nanti. Apakah pemuda yang energikan di samping kiri saya yang cerdas ini akan ada namanya atau tidak? Betul. Kita saksikan nanti. Kita saksikan saja, betul. Ya, menarik Bung, sejuk rasanya Bung ya, sebagai statement closing yang juga menjadi pesan-pesan dari Bung CS Hairul Sahab ya, kepada masyarakat Kabupaten Maros. Yang menarik adalah sebagai seseorang yang dianggap dekat dari Bapak Bupati Kabupaten Maros, tidak hanya sekedar membungkus bingkisan kalimat yang hanya sekedar pro, ada kritikan juga tadi. Ada sebuah ide yang kemudian beliau sampaikan, dan saya kira sangat menarik. Untuk membangun Kabupaten Maros perlu banyak orang, perlu gabungan antara elemen masyarakat dan beberapa
elemen lainnya untuk menyatu padu sesuai dengan apa pengharapan daripada Bapak Bupati kita Edi Syam bersama Ibu Wakil Bupati kita Ibu Haji Suartina Buhari untuk Kabupaten Maros yang jauh lebih baik dan jauh lebih sejahtera. Saya kira Bung sangat sedih rasanya kita harus pamit undur di hadapan masyarakat Kabupaten Maros untuk acara Dialektika Warung Kopi. Saya harus jujur Bung, saya berbahagia rasanya berjumpa dengan Bapak yang kita sama-sama kenal sangat sibuk. Masya Allah, Oke, masyarakat Maros TV dimanapun berada, mohon maaf atas segala salah dan kata. Saya Bodong, biasa dipanggil dengan nama lengkap Misbahudin Nur, dan saudara saya Herul Syahab, yang biasa dipanggil dengan Cesta seperti yang tadi kita sampaikan. Cesta, Cesta. Kami berdua pamit undur dari Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung, jaga kesehatan, Bung. Oh, siap. Terima kasih banyak, Bung.